ibadah haji. Dan faktanya, puluhan warga negara Indonesia terjaring razia. Sanksinya mulai dari dideportasi dan tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong dengan subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada yang nge-tag di TikTok Mas Farhan, suruh nge-reaction tentang jemaah haji dari Indonesia yang katanya dicek sama polisi dan katanya gelangnya gelang jemaah hajinya gelang palsu dan paspornya, visanya juga visa palsu karena visanya katanya visa umroh para sahabat dan teman-teman. Oh bisa ya para sahabat dan teman-teman, itu Indonesia ada-ada aja gitu. Yang paling pelik sekali dan ternyata yang Mas Farhan tengok dalam video itu, orang tua mungkin kalau di Indonesia kan kalau ikut jemaah haji itu ikut seperti rombongan gitu para sahabat dan teman-teman. Ada agensinya memang yang khusus memberangkatkan naik haji ke Mekah, Madinah gitu. Dan mungkin yang bapaknya ini nggak tahu tentang visa gitu kan. Kebanyakan kalau di kampung Mas Farhan itu kebanyakan orang kampung, orang yang tani gitu kan. Jadi dia ada duit disimpan, ditabung-tabung untuk naik haji. Dan masalah visa dia nggak pikir panjang tentang apa gitu, tak tahu. Ternyata visanya yang Mas Farhan tengok itu yang pelik itu orang tua yang dicek sama polis itu visa untuk umroh katanya para sahabat, bukan haji. Dan seperti apa keseruan videonya kita simak sama-sama para sahabat dan teman-teman kita. Let's go. Razia visa haji terus dilakukan semakin dekatnya rangkaian puncak ibadah haji. Dan faktanya, puluhan warga negara Indonesia terjaring razia. Sanksinya mulai dari dideportasi dan tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Lalu kenapa razia visa haji kini intens dilakukan? Dan apa hukumnya melaksanakan ibadah haji tidak mengikuti aturan yang ada? Selengkapnya, kita diskusi. Dua 24 warga negara Indonesia terjaring razia akibat memiliki visa haji palsu di Arab Saudi. Buntutnya 22 WNI dideportasi. Dua lainnya yang diduga sebagai koordinator bakal diproses secara hukum. Tak lama, 37 WNI lagi-lagi terjaring razia visa haji. Para WNI asal Makassar itu pun disanksi denda, dideportasi, dan di blacklist tidak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Hasil pemeriksaan mereka diketahui menggunakan atribut-atribut haji yang palsu, gelang haji palsu, kemudian juga visa haji, ada yang menggunakan visa haji palsu, dan juga ID card haji yang palsu. Aspal atau palsu saya belum kita dalami lagi. Nah mereka ditahan dan satu orang koordinatornya bersama pengakuan para jamaah itu dengan inisial SJ adalah warga negara Indonesia yang selama ini datang ke Saudi menggunakan visa ziarah. Ya, sebenarnya fenomena banyak jemaah yang gunakan visa tidak resmi atau memalsukan visa haji sudah lama terjadi. Tapi kali ini, pemerintah Arab Saudi semakin intens melakukan razia. Kira-kira, apa alasannya? Masalah ini bukan yang pertama dan tidak terlalu mengherankan ya. Karena sudah sejak belasan tahun lalu, pemerintah Arab Saudi itu sudah memperketat arus masuk dan keluar, khususnya dalam konteks jamaah haji ini, dari luar Saudi ke dalam Saudi dan nanti keluarnya kembali. Alasannya tentu saja mereka sebagai negara yang memiliki otoritas tertinggi dalam pelaksanaan ibadah haji ini ingin menjaga keamanan dan ketertiban, sebetulnya itu yang paling utama ya. Dan kedua ingin memastikan
kenyamanan dan kelancaran ibadah haji itu sendiri, karena dua hal itulah yang menjadi amanah yang mereka pegang selama ini sebagai negara yang menjadi host penyelenggaraan ibadah haji. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ini terdapat dua jenis visa haji yang legal, visa haji Kota Indonesia dan visa haji Mujamalah. Tapi seperti apa hukumnya jika beribadah haji tanpa visa haji resmi? Ya, artinya kan hukum itu berlaku di saat zamannya. Islam tidak melarang perubahan hukum karena zaman itu berbeda, kecuali yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sunatullah. Sementara untuk hukum yang ada di dunia tentunya disesuaikan dengan kondisi umat Islam atau umat manusia yang ada di dunia itu sendiri. Nah, dalam hal pelaksanaan berhajinya, perintah hajinya tetap ada dalam Islam, tapi kan bagaimana cara berhajinya itu yang dikelola oleh manusia agar tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini tentunya hukum Arab Saudi, di mana kerajaan Arab Saudi, di mana bahwa yang berhaji harus memiliki izin di luar adanya kepentingan lainnya. Artinya di sini ada kepentingan uang, karena memang yang berizin itu harus berbayar. Ya tentunya itu akan melanggar dan menjadi pengelolaannya tidak rapi. Nah, sanksinya berat. Lalu kenapa masih saja banyak jemaah yang nekat gunakan visa haji tidak resmi? Dan bagaimana agar fenomena ini tidak terulang apalagi untuk jemaah Indonesia? Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman jamaah haji dari Indonesia katanya menggunakan visa atau ziarah untuk umroh ke tanah suci Mekah, Madinah, dan dia menggunakan atribut jamaah haji seperti gelang dan seperti maikatnya katanya palsu para sahabat dan teman-teman. Dan ada 22 warga negara Indonesia dideportasi dari Mekah, Madinah, tidak boleh masuk ke negara Madinah dan Mekah ke Arab Saudi ya para sahabat dan teman-teman. Wow, kasihan banget ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin dia nasibnya tidak baik para sahabat dan teman-teman, dah nyimpan duit berpuluh-puluh tahun. Karena kalau dekat Indonesia itu setahunya saya para sahabat dan teman-teman, makcik saya itu yang daftarnya dari Mas Farhan itu umur 15 tahun kayaknya itu daftar hajinya. Sampai sekarang belum ada panggilan lagi para sahabat dan teman-teman. Nah, katanya 16 tahun. 16 tahun katanya nunggunya. Dan Mas Farhan 15, sekarang sudah sekitar 10 tahunan lah. Sekitar 10 tahunan. 11 tahun, berarti kurang 5 tahunan gitu nunggunya para sahabat dan teman-teman. Dan alhamdulillah katanya uangnya sudah dilunasin gitu. Dan Mas Farhan kurang tahu juga sih pasal-pasal haji ini. Soalnya Mas Farhan ada kepikiran juga gitu, ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci Madinah, tapi nanti lah para sahabat duitnya masih terkumpul dulu, kumpul duit dulu untuk nabung, dan kalau bisa nanti bisa pindah kerja ke Madinah, ke Arab Saudi gitu. Siapa tahu kalau kerja di sana untuk pemberangkatan haji katanya enak para sahabat dan teman-teman, tidak mahal katanya. Ada juga tetangga Mas Farhan yang bekerja ke Arab Saudi, ada yang ngomong bisa haji 2 kali, umrohnya 3 kali. Tapi kalau di kampung Mas Farhan jarang-jarang orang yang bekerja ke luar negeri seperti ke Arab Saudi para sahabat dan teman-teman. Soalnya menurut Mas Farhan bahasanya sangatlah agak susah, soalnya beda ya para sahabat, seperti bahasa Arab. Kaifahalu gitu. Assalamualaikum. Itu Mas Farhan cuma tahu begitu aja bahasa Arab itu, jadi agak susah banget lah menurut Mas Farhan untuk merantau ke Arab Saudi dan ingin menunaikan ibadah haji nanti insya Allah lah para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan sangat sedih gitu ya ketika melihat
warga Indonesia yang seperti itu, yang dideportasi, dia ingin menunaikan ibadah haji, malah nasibnya seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dan tahu sendiri kalau di kampung Mas Farhan itu kalau mau melakukan jamaah haji itu berangkat haji kan bentar lagi kan nak potong hari raya kurban kan gitu. Jadi kalau jamaah haji kan berangkat itu selama 40 hari. Kalau di kampung Mas Farhan selama 40 hari itu kita yang keluarganya yang memberangkatkan haji mengasih makan para sahabat seperti kenduri tiap malam itu, baca surat Yasin gitu, seperti tahlil gitu, mendoakan dan berbagi-bagi sodako gitu. Paginya juga ada berbagi-bagi sodako gitu para sahabat dan teman-teman. Banyak habisnya duit, malah ya ada 22 negara, 22 warga negara Indonesia dideportasi karena memalsukan visa katanya para sahabat. Dan kasihan ya, dan semoga aja ada jalan keluarnya lah, semoga sama Allah ada jalan keluarnya. Kasihan bapak-bapak yang dicek itu. Dan mungkin videonya sampai di situ para sahabat dan teman-teman. Dan apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya dan mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata benda yang salah. Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.